Halo Sobat Belajar, berjumpa kembali di podcast Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen bersama saya Tiara Gusman. Episode kali ini kita akan membahas mengenai beasiswa Indonesia Maju. Nah, saya saat ini sudah bersama dengan PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional, Bapak Asep Sukmayadi. Selamat datang Bapak. Selamat datang di podcast kami. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Ya sehat Pak. Ya. Oke, Bapak. Jadi kami kesempatan kali ini kan kita ingin sharing ya Pak tentang beasiswa Indonesia Maju sebagai program dari Kemdikbudristek gitu. Mungkin saya ingin awali dengan bertanya tentang apa sih Pak beasiswa Indonesia Maju itu? Beasiswa Indonesia Maju itu adalah salah satu bentuk skema beasiswa yang dikelola oleh Pusat Prestasi Nasional dalam hal ini sebagai bagian dari insentif. Mas Menteri sampaikan seperti itu, sebagai insentif yang kita berikan kepada anak-anak kita yang berprestasi tingkat SMA, MA, atau yang sederajat untuk bisa melanjutkan kuliah di dalam dan di luar negeri. Ya, terutama memberikan kesempatan kepada diri kita bahkan untuk dipersiapkan sejak dini untuk mereka juga bisa memasuki perguruan tinggi utama dunia untuk bisa menambah talenta kita yang di S1 lulusan luar negeri. Jadi beasiswa ini merupakan penghargaan, kemudian juga insentif kepada anak-anak yang berprestasi yang kita identifikasi melalui berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional sendiri, melalui berbagai macam kegiatan festival, lomba, dan olimpiade, dan atau yang berasal dari prestasi melalui ajang talenta yang diselenggarakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Baik. Jadi kuncinya adalah tadi Bapak sebutkan untuk siswa yang berprestasi, begitu ya Pak. Tadi juga kalau tidak salah Bapak menyebutkan bahwa beasiswa ini untuk di dalam dan di luar negeri, perguruan tinggi 20 terbaik dunia, begitu ya Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak. Jadi sebetulnya programnya itu apa saja yang ditawarkan Pak? Ya. Jadi program Indonesia Maju itu merupakan bagian dari beasiswa pendidikan Indonesia yang menyasar kepada peserta didik di tingkat sekolah menengah atas atau sederajat agar mereka bisa kita jamin karir belajarnya sebetulnya ya kan. Nah, di BIM ini kita punya skema S1, S2 dalam dan luar negeri. Kemudian juga ada program khusus, ya kita bagi yang luar negeri itu menjadi dua. Ada yang mandiri, tidak melalui pembinaan, jadi adalah mandiri, adik-adik bisa langsung mendapatkan LUE dari perguruan tinggi utama dunia yang sudah kita tetapkan. Dan kemudian kita bisa berikan kesempatan yang sama. Kemudian juga ada yang kita pindai secara khusus bagi mereka adik-adik kita yang berprestasi sejak kelas 10, 11, 12. Jadi adik-adik akan kita bina sepanjang kurang lebih 1 tahun ya sebelum betul-betul mereka nanti bisa melamar dan lanjut ke perguruan tinggi utama dia yang kita maksud supaya lebih mudah dan lebih terencana dengan baik gitu. Ya. Berarti memang sudah disiapkan ditarget sejak kelas 10 dan 11 gitu ya Pak? Ya, 11, 12. Begitu. Itu apakah berarti programnya persiapan untuk S1 begitu? Ya, program persiapan S1 luar negeri yang tadi itu. Kalau yang dalam negeri kan tidak. Program S1 luar negeri kita pindai anak-anaknya, kita seleksi yang kita sudah lakukan. Misalnya yang baru selesai kita tutup itu ada lebih dari 1.300-an pelamar yang kemudian kita kurasi dan kemudian kita seleksi lanjut ke seleksi wawancara dan tes wawasan kebangsaan untuk menerima program ini. Berbagai program pembinaan sepanjang 1-2 semester setahun itu sudah kita siapkan agar mereka lebih percaya diri untuk bisa belajar dan kuliah di luar negeri. Kemudian juga mereka bisa kita bimbing dan kita arahkan untuk memperkuat portofolio mereka sehingga mereka lebih mudah bisa diterima di perguruan tinggi yang kita maksud. Gitu. Baik. Kalau selain yang program S1, apakah beasiswa ini juga menyediakan untuk beasiswa calon S2 begitu Pak? Iya, kita program S1, S2 dalam dan luar negeri. Hanya untuk khusus untuk yang S1 luar negeri, kami membuka program persiapannya. Itu yang kita sebut sebagai beasiswa Indonesia Maju itu sebetulnya ya kan. Ada program persiapan jadi anak-anak yang sekarang sudah sedang kita seleksi ini ada anak-anak kelas 11 yang besok naik ke kelas 12 kan. Nah itu kita
seleksi yang kita akan bina, melakukan pembinaan pengayaan melalui enrichment ya, berbagai macam enrichment, dari mulai kemampuan bahasa Inggris, menulis essay, kemudian tentu saja memperkuat portofolio mereka untuk bisa berprestasi di semua ajang yang kita siapkan dan lain-lain. Gitu. Artinya berarti kalau untuk yang S1 itu sudah bisa ada opsi untuk mulai persiapan beasiswa. Tapi khusus yang luar negeri ya. Khusus yang luar negeri. Kalau yang dalam negeri itu mandiri nanti. Oke, sampai mereka mendapatkan LOE dan terus dapat beasiswanya untuk S1-nya. Makanya kita sebut sebagai beasiswa degree dan non degree. Jadi LPDP sekarang bahkan sudah skemanya sudah bisa untuk bisa membiayai yang non degree yang tadi itu, yang sasarannya adalah anak-anak yang masih duduk kelas 11-12 kan, yang kita bina, kemudian memastikan mereka dapat LOE di perguruan tinggi yang sudah kita maksud, kemudian nanti kita berikan beasiswanya gitu. Kemudian untuk siswa berprestasi yang tadi Bapak sebutkan, apakah juga ada kuota khusus untuk misal teman-teman penyandang disabilitas begitu? Ya, untuk skema yang luar negeri sebenarnya kemarin kita juga beri kesempatan ya untuk anak berprestasi, tapi kemarin belum ada yang daftar. Tapi kalau untuk yang S1 dalam negeri, bahkan S2 sudah sejak tahun lalu yang kita rintis program ini sudah kita berikan kesempatan yang sama. Mereka sudah kita berikan insentif ya, memberikan beasiswa di beberapa perguruan tinggi dalam negeri. Baik. Nah, kemudian Pak, yang tadi untuk beasiswa persiapan dan beasiswa S1. Mungkin sobat belajar di rumah juga banyak yang bertanya. Kalau lulusan SMA, SMK atau mungkin setara begitu, apakah mereka punya kesempatan yang sama untuk mendaftar? Ya, kita terbuka ya, asal mereka bisa menunjukkan prestasinya. Kemudian kita rekognisi kalau yang dari luar program yang prestasi yang kita selenggarakan ya, itu bisa. Itu kan sasarannya anak sekolah menengah atas, kemudian SMK, kemudian madrasah aliyah, bahkan dari pendidikan non formal, gitu. Kita kasih kesempatan yang sama. Sebagaimana juga mereka bisa menunjukkan prestasinya di kesempatan itu kan juga kita berikan kesempatan. Kita tidak membedakan, semuanya adalah anak-anak Indonesia dengan prestasinya yang unik. Itu kita perhatikan sama. Dan kita juga memandang bahwa prestasi anak itu kan tidak semata-mata akademik kan, itu harus komprehensif, dan bisa saja mereka menunjukkan prestasinya di bidang apa, kita bisa berikan intensi yang sama untuk mereka. Baik, jadi kuncinya adalah selama siswa tersebut berprestasi bisa mendaftar. Nah, untuk proses kategori prestasinya itu sendiri, syarat maksudnya seperti apa sih Pak? Prestasi seperti apa yang memenuhi syarat? Ya, jadi prestasi yang kita coba lihat itu adalah satu dari prestasi yang anak-anak yang berasal dari ajang talenta yang kita selenggarakan melalui lebih dari 40 agenda kegiatan kompetisi, festival, dan olimpiade yang selama ini diselenggarakan oleh Kemdikbudristek khususnya Pusat Prestasi Nasional. Itu jelas ya, itu mereka punya kesempatan. Yang juara-juara nasional itu kesempatan, apalagi yang juara internasional. Itu kita memiliki scoring yang tinggi ya untuk kita prioritaskan. Kemudian juga klaster yang kedua adalah mereka yang prestasinya bukan berasal dari ajang talenta atau program yang kita selenggarakan secara langsung. Ada banyak di luar penyelenggaraan kegiatan yang kita selenggarakan yang juga diikuti oleh anak-anak Indonesia, baik secara mandiri maupun melalui sekolah atau inisiatif orang tua, baik nasional maupun internasional. Nah, itu kita pindai, kita seleksi melalui mekanisme kurasi yang kita lakukan. Nah, proses kurasinya itu bagaimana Pak? Ya, jadi proses kurasi itu adalah proses di mana kita ingin merekognisi ya, prestasi-prestasi yang terutama bukan berasal dari ajang talenta yang kita selenggarakan langsung. Sekarang kan banyak ya masyarakat mengembangkan berbagai macam ajang talenta atau kegiatan-kegiatan yang tidak bersifat kompetitif misalnya. Ada beberapa kesempatan kegiatan kepemimpinan dan lain-lain. Itu kita coba rekognisi dan kita kurasi gitu, sehingga kita memperoleh sumber talenta yang lebih luas dan lebih beragam. Itu kan bagus ya, karena kita juga menginginkan bahwa pengembangan prestasi dan pengembangan bakat anak-anak itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau Kemdikbudristek dalam hal ini kan, tapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan masyarakat atau lembaga baik nasional maupun internasional. Hanya kan karena memang kita ingin punya database yang valid dan kuat dan kemudian kita ingin ada pengembangan yang berkelanjutan, tentu saja kan tidak semuanya bisa kita pindah ya. Kita harus ada mekanisme yang kira-kira
secara mandiri dan independen itu bisa kita jadikan sebagai cara untuk bisa memindai itu. Karena banyak kan yang diselenggarakan gitu. Jadi ada beberapa kriteria di dalam kurasi itu yang kita kembangkan, platformnya sudah online. Nah untuk sementara kita terapkan di keperluan untuk seleksi beasiswa Indonesia Maju ini. Ke depan kita ingin kurasi ini pun akan menjadi referensi di dalam proses PPDB. Penerimaan peserta didik baru untuk jalur prestasi kan, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi, termasuk SNPTN, SBMPTN. Nanti kita kembangkan terus platform ini dan insya Allah ini akan banyak membantu ya, termasuk sekolah, kemudian perguruan tinggi, kampus-kampus untuk bisa dengan cepat bisa menentukan kebijakan, scoring dan lain-lain untuk bisa menentukan ini anak layak untuk kita sematkan prestasi seperti apa. Walaupun kami juga terus mengembangkan prestasi itu apa sih sebetulnya ya kan. Ya tentu saja tidak secara akademik saja kan. Betul. Banyak luas dan bidangnya pun juga kita tidak hanya 1-2 bidang, tapi banyak sekali kita. Seolah kita nggak batasi kan. Nah, kita sebenarnya dalam pengembangan prestasi di Pusat Prestasi Nasional kan ada 4 klaster pengembangan prestasi itu. Ada bidang sains, riset dan inovasi. Ini anak yang bakat-bakatnya di penelitian ilmiah, di jago-jago sains dan lain-lain, itu kita fasilitasi melalui ini. Yang kedua di klaster pengembangan prestasi bidang seni dan budaya. Anak-anak yang sukanya di bisnis, kewirausahaan, ada juga klaster vokasi dan kewirausahaan. Anak-anak yang sudah mulai mengidentifikasikan diri dan menemukanali bakatnya di bidang olahraga, kita berikan fasilitasi di bidang pengembangan prestasi bidang olahraga. Ada 4 klaster itu yang ada dalam pengembangan area pengembangan atau spektrum pengembangan prestasi dari Pusat Prestasi Nasional. Ini kan juga implementasi dari kehendak kita untuk bisa melayani anak-anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecenderungan prestasinya ya. Itu kan amanat dari undang-undang itu kan. Dan itu kita harus pastikan bahwa anak-anak itu bisa kita kembangkan, bisa kita berikan katalis untuk bisa berkembang sehingga tadinya yang hanya sekedar potensi atau gifted menjadi talented. Nah, itu kan ada teori yang membedakan itu, perbedaan antara gifted dan talented. Kalau gifted kan natural, IQ-nya sekian, gitu, bawaan gitu kan. Tapi ketika kita tidak sentuh, tidak kita kembangkan melalui berbagai macam katalis kegiatan termasuk kompetisi, festival dan olimpiade ini, itu tuh kita kan tidak tahu dan tidak ter-challenge potensinya itu. Sehingga kegiatan kita pun sebetulnya adalah kegiatan yang ingin memastikan bahwa yang gifted itu menjadi talented. Kemudian kita kurasi dan kita berikan insentif. Itu yang diarahkan oleh Mas Menteri selama ini. Kita ingin memberikan insentif yang lebih kepada anak-anak kita. Oleh karena itu Beasiswa Indonesia Maju pun merupakan bagian dari episode kebijakan Merdeka Belajar kan dalam perluasan pembiayaan pendidikan kan melalui LPDP. Ini merupakan bagian dari itu. Dan kita berikan ini dalam bentuk kita namakan Beasiswa Indonesia Maju. Dan kita ingin memastikan bahwa yang tadi itu, yang gifted dan talented terus kita bina itu bisa kita manage secara lebih baik, kita lebih rencanakan. Karena ini juga merupakan bagian dari implementasi manajemen talenta nasional. MTN kita sebut itu adalah merupakan amanat dari rencana pembangunan nasional jangka menengah kan. Itu ada penyiapan SDM unggul dan berdaya saing. Oleh karena itu kita pilih perguruan tingginya pun yang unggul. Gitu, yang terutama di luar negeri ya, yang dimana anak-anak bisa masuk ke situ. Dan anak-anak prestasi kita kan juga selama ini kita lihat mereka bisa bersaing. Sebutkan perguruan tinggi utama dunia yang ada di dalam benak kita lah ya, ada di MIT misalnya kita taruh ya, Harvard, Stanford misalkan, anak-anak kita ada di sana semuanya dan mereka bisa bersaing. Apalagi yang jura-jura Olimpiade internasional ya, itu mereka sudah bahkan 10 tahun terakhir udah kita berikan insentif loh, udah kita beasiswa selama ini. Kita pernah punya Permendikbud untuk pemberian beasiswa anak-anak OSI namanya, anak-anak juara Olimpiade Sains Internasional. Sudah ada alumni-alumninya dan bahkan sekarang alumni-alumninya banyak mewarnai dan menjadi lead di beberapa startup terkemuka kita, Dekakon kita tuh ya di CEO-nya adalah alumni-alumni itu yang sudah kita berikan perhatian itu melalui katalis ini gitu. Nah ini kita akan ingin memperkuat itu. Gitu Mbak. Artinya berarti Beasiswa Indonesia Maju ini salah satu upaya pemerintah untuk mensukseskan generasi emas Indonesia. Betul. Ya Pak, dan juga bonus demografi mempersiapkan di 2045 nanti begitu ya?
Ya betul, kalau kita lihat kan data kita menunjukkan misalnya anak-anak usia sekolah kita sampai ke perguruan tinggi kan ada sekitar lebih dari 52 juta loh itu. Itu setara dengan penduduk beberapa negara ya di Eropa misalnya. Nah, menurut teori sesungguhnya di setiap populasi anak itu paling tidak 2-10% itu gifted. Kalau kita kembangkan menjadi talented tadi itu ya. Sehingga seharusnya kita sudah bisa memindai 5 juta lah anak-anak itu yang tadi kita maksud itu. Ini seharusnya adalah anak-anak yang tidak boleh hanya sekedar menjadi kerumunan. Mereka harus kita bina, kita berikan fasilitasi untuk paling tidak menjadi barisan. Ya kan? Beasiswa ini sebetulnya kehendaknya ingin membangun pasukan keunggulan itu. Bayangkan setiap tahun kan kita sudah rencanakan beasiswa ini kan sebetulnya beasiswa top ini ya, ini kan antara 200 sampai 400 orang per tahun. Per tahun. Oh, oke. Kemudian kalau kita lihat yang tahun lalu kan sudah kita rintis juga sebetulnya. Anak-anak yang juara-juara internasional, nasional yang berasal dari ajang talenta kita bidang sains, itu dari 300 itu ada 153 yang dengan sentuhan pembinaan selama 1 bulan 2 bulan akhir tahun lalu kita bina mereka, itu mereka mampu masuk ke berbagai perguruan tinggi utama di 150-an anak. Wah. Siap kuliah nih tahun ini gitu. Dan ini kita, untuk program S1 ya Pak? S1 luar negeri yang tadi saya maksudkan. Gitu. Udah siap mereka berangkat tahun ini. Nah, beberapa bahkan dilepas oleh Pak Menko Marves ya di asrama PM4TK bahasa di Serengseng, di mana mereka selama kurang lebih 6 bulan juga sebagian ada yang kita lakukan pembinaan dengan program khusus afirmasi Taman Sains. Jadi anak-anak yang disiapkan untuk mengisi SDM-SDM unggul yang nanti akan berperan di kawasan ekonomi nasional itu yang beberapa Taman Sains ada di Sumatera Utara, ada di Bali, sama ada di Jawa Tengah gitu. Udah jelas nanti akuisisinya itu udah kita siapkan juga gitu, ekosistemnya kita siapkan gitu. Tadi yang Bapak sebutkan soal salah satu lokasi yang di Serengseng itu Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Rencananya akan di situ. Itu unit yang memang nanti akan menangani apa sih Pak kaitannya Balai Pengembangan Talenta Indonesia ini dengan beasiswa yang sedang dijalankan saat ini? Gini, hasil anak-anak hasil dari program pengembangan prestasi melalui perlombaan itu kan kita kurasikan. Nah, itu diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia mulai tahun ini. Sebelumnya kan oleh direktorat-direktorat teknis bahkan kan sebelum ini ya, sebelum tahun ini. Kemudian oleh Mas Menteri kan di satu pengelolaan kan di pusat-pusat nasional. Nah, kemudian pusat-pusat nasional memiliki unit pelaksana teknis namanya Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Jadi nanti kompetisi-kompetisi mulai tahun ini diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta supaya pengelolaannya lebih agile ya, lebih bisa mengelolanya secara lebih mandiri. Nah, kemudian pusat-pusat nasional mengembangkan kebijakannya, norma-normanya, penguatan kualitas penyelenggaraannya, kemudian termasuk untuk sementara pengelolaan beasiswa ada di pusat-pusat nasional. Jadi mesin pengolah katalis untuk ini ada di Balai Pengembangan Talenta. Hasil-hasilnya kita kurasi, kita bina, kemudian dikerjakan oleh pusat-pusat nasional melalui beasiswa Indonesia Maju di antaranya. Harapannya ya mereka akan menjadi para pemimpin yang kita beri kesempatan untuk bisa menimba ilmu bahkan di luar negeri, karena itu nanti mereka akan punya pengalaman yang unik di sana ya, yang mungkin tidak semua anak bisa peroleh untuk bisa menjadi calon-calon pemimpin kita yang punya basic kompetensi global gitu yang kita ingin.